Halo, sorry tadi ada kesalahan teknis di chat kita. Saya kembali lagi nih ngobrol bareng bersama Blimade Chat sambil menunggu kawan-kawan bergabung dan juga tunggu Blimade untuk juga bergabung. Halo, selamat bergabung ya dari Gamelan Dharma Suara. Masih nunggu teman-teman yang lain dan juga Blimade Chat sudah. Halo, selamat pagi semua. Selamat Hari Raya Saraswati. Dan mungkin juga kawan-kawan banyak yang sibuk ya sebenarnya pagi ini untuk ngebanten, untuk sembahyang. Kita nunggu Blimade dulu sebelum kita bisa ngobrol lagi ya. Soalnya saya sama Blimade ini sudah lama sekali nggak bertemu. Mungkin sudah berapa lama ya ini. Hi Louis, thank you for joining. Sorry, we have a technical problem before with our chat. Hey, Maya also online. Wow, great to see you guys all Hi, here. guys. And mom and dad. And Yuki must be Madecat ini ya, Madechat students. Masih menunggu Blimade dulu. Sambil saya say hello ke teman-teman yang sudah hadir. Oke. Nah, ini ya mengenai Blimade Chat. Itu kenapa namanya Made Chat? Karena kawan-kawannya ya pastinya tahu Blimade itu pelukis. Nah, Blimade ini udah lama sekali, bagus banget lukisannya. Selamat pagi. Ya, masih nunggu siapa ya? Pak Kadek ya. Masih menunggu Blimade ini online. Tadi kita udah ketemu, udah tersambung, cuman karena ada kesalahan teknis, jados sambil nyeduh kopi, iki pun sambil breakfast nuwun makan pagi, sambil minum kopi. Di saat pandemi ini termasuk pagi ya, jam 10. Ya mungkin banyak orang-orang suka begadang terus bangunnya kesiangan. Nah, kembali lagi ngomongin Blimade Chat. Tapi orang barat pikirnya cat, jadi chat. Iya, makanya chat with ada rhyme-nya itu ya, chat with cat. With the cat. With the cat. Jadi Blimade ini lucu banget. Kita sangat senang sekali waktu pertama kali di tahun 2012 itu diperkenalkan. Ini Blimade sudah ada di sini, kita langsung aja. Halo Pak terima kasih udah selalu setia menemani ngobrol kita. Kita sangat menantikan ini ngobrol sama Blimade memang. Aduh, sorry sekali Blimade. Ada masalah teknis ini. Sambil kita akan sebelum kita mulai ngobrol sama Beli, kita akan bisa dengar bagus kan Beli ya? Bagus. Okay. Bagus. Semoga nggak terlalu keras nih. Saya coba suaranya Blimade biar agak keras sedikit. Blimade, mungkin ada kawan-kawan di sini yang Blimade kenal sudah join. Ada Pak Kade atau siapa di saudara saya di New Zealand semua nonton ya. Pada kangen mungkin juga sama kita. Terus mungkin ada murid Pak Made sini, Yuki namanya Yuki. Ada Nabi ya murid juga ya. Ya, boleh. Ya. Itu kan dari New York ya. Ini Gamelan Dharma Suara juga menonton. Nah, pasti pada kangen nih semua. Orang kita aja udah lama ya nggak ketemu. Udah sejak udah kalian ya Blimade Pangkudo kadang ke Amerika. Sejak di kapal pesiar ya. Terakhir pas kapal pesiar nari sama Blimade dan istrinya. Halo dari New York ya, Gamelan Dharma Suara. Rahajang Saraswati. Ada yang lagi ngopi nih, Blimade pun ngopi. Tan bisa ngopi. Ngeteh berarti. Ya, jadi kawan-kawan udah bisa lihat hari ini kenapa
pas banget Saraswati. Saya ingat sekali Bli Made pernah melukis Dewi Saraswati yang sangat sekali cantik. Itu lukisan Saya di pakai belakang kan? backgroundnya. Itu ya Bli Made lukisannya. Bagus Luar banget ya. biasa. Ya, kita tertarik sekali ngobrol sama Bli Made selain juga karena sudah kangen. Biasanya kita berkegiatan bareng, selalu Bli Made kita ajak ini ya, apa namanya, workshop di tempat kami itu tahun 2012 pertama ingat sama murid dari murid-murid dari Malaysia. Nah, Bli Made adalah pengajar untuk tari laki-lakinya. Nah, dari situ aja Bli Made sudah ini ya menarik perhatian murid gitu. Karena mereka juga pakai bahasa Melayu ya, bahasa Indonesia. Nah, tapi Bli Made sejak tahun 2012 itu berkembang nih terus. Saya perhatikan dari tadinya kalau apa namanya, saya harus temenin tiap kali mengajar karena kendala di bahasa Inggris ya. Tapi setelah itu Bli Made sangat sekali berkembang pesat sekali dan saya senang sekali menonton atau melihat langsung. Bahkan sekarang punya center sendiri di rumah namanya Kaki Bebek House. Kawan-kawan yang pengen tahu atau yang sudah tahu bisa lihat-lihat, sudah ada page-nya kalau nggak salah. Nah, Bli Made, gimana ini awal mulanya ya? Kan jarang-jarang, tapi kita semua tahu sih di orang Batuan tuh memang ini ya, apa namanya, Cara seni itu ya, mengalir kemana-mana. di orang, kalau udah kita ngomong orang Batuan, pasti dah apa genggong, gambuh lah, style lukisan Batuan. Tapi untuk menjalankan dua profesi ini sebagai penari dan pelukis, saya memang lihat ya yang senior banyak ya Bli Made. Terus Bli Made kan termasuk saya bilang masih muda. Harus merasa muda gitu loh. Suami muda dong. Umurnya kan sama kita. Kalau dekat-dekat saya harus muda. Jadi Bli Made gimana? Ya, kenapa saya cari Bli Made untuk ngobrol ini? Karena kita udah saling mengenal satu sama lain, enak sambil ya kangen-kangenan bisa ngobrol lagi. Kayak saya tahu banyak banget di Batuan itu yang namanya pelukis tapi juga penari. Nah, ini apa sudah biasa praktis seperti itu ya, profesi seperti itu di Batuan atau gimana? Ada mungkin cerita di balik itu, mungkin orang tua, mungkin backgroundnya juga melukis. Yang pasti saya tahu almarhum Bapak memang penari. Nah, selain itu, tapi wasane Bli, apakah kan kita tahu ini lingkungan Bali, kita kadang-kadang belajar dari tetangga kita dan sebagainya. Kalau Bli sendiri punya cerita pastinya, mungkin bisa cerita sedikit gimana deh? Yes. Lo tiang dari Batuan sangat merasa bersyukur bisa lahir di Batuan. Itu saya terima kasih karena di Batuan banyak sekali diwarisi oleh para leluhur yang dulu-dulu seperti seni, ada seni tari, seni lukis, pahat, dan banyak lagi. Seperti yang tiang pernah baca di dalam, katanya di dalam prasasti Batuan itu kan ada perkumpulan seni yang namanya Citrakara itu yang tahun 944. Saka mungkin leluhur dari sana meninggalkan atau mewarisi kesenian, baik seni tari yang saya sebut tadi. Jadi saya selaku generasi mau tidak mau ya harus belajar, harus bisa melestarikan itu. Karena dulu Bapak waktu kecil, Bapak banyak dia punya murid melukis. Jadi waktu saya SD, dia bilang sama saya, bahasa Bali, tegak rago di meja, artinya disuruh duduk di meja, artinya di atas meja, dia karena kita melukis di atas meja. Melihat saja gitu, disuruh melihat orang melukis, murid-muridnya melukis. Dari sana kita nanti dikasih kertas, coba-coba melukis dengan sendirinya mau melukis apa gitu.
Itu caranya Bapak dulu mengajar. Nonton berarti nggih, Nonton, memperhatikan, Dari observasi. observasi. Iya. Ya, itu memang Oh. darah dari orang Bali ya. Kalau menari begitu juga. Kalau dulu jam 5 habis, kalau kita habis istilahnya apa namanya, megai istilahnya, kalau melukis dulu megai, ngamar itu jam 5 selesai disuruh langsung belajar menari. Hanya jalan saja. Jalan, berarti berjalan itu. Jalan-jalan. Dia yang mengontrol dari tempat melukis. Kalau saya salah, dia Bapak melukis, dia kontrol. Oh, kakinya milasnya kurang. Buka lututnya buka. Itu dia sering. Jadi kita belajar melukis dan menari itu hampir berbarengan itu. Tidak ada waktu lain habis melukis, menari seperti itu. Itu. Ini ada yang nanya beli hanya jalan saja. Mungkin maksud itu jalan itu malpal nih kan belajar jalan model miles kayak gerakan tadi modelnya ya ini kan untuk memperkuat dasar-dasarnya kuda-kuda. Kalau jalan tuh maksudnya kalau sudah jalan tuh sebenarnya mencari keseimbangan, keseimbangan, fokus itu yang dicari kalau jalan. Jadi kalau sekarang, itu yang pikir kalau kita sudah bisa jalan, pasti akan bisa mencari sesuatu. Berjalan tidak bisa, bagaimana bisa lari atau mencari yang lain. Bisa contoh, coba kamu ke Sukawati, tidak bisa jalan, tidak bisa nyampe ke Sukawati. Tapi kalau bisa jalan, pasti bisa nyampe ke Sukawati. Iya. Mun merangkak ben kewahan. Jalan itu penting. Jadi Bapak saya dulu jalan, nanti kalau udah bisa jalan, mau cepat, mau pelan, itu ya gampang. Mau cari pajang, kalau ditari itu kan mencari seimbang dulu. Jadi kakinya supaya terkontrol. Kalau sudah seimbang, pasti enak. Kalau tidak seimbang, jatuh dia gitu. Iya, nyari keseimbangan ya. Apa namanya? Kalau bahasa Inggris tensionnya dijaga. Tensionnya. Kalau menari kan gimana ini ya semua jalan. Itu dulu kalau habis jalan angsal itu 2 3 4 itu. Angsal itu proses belajar ya. Berarti Bapak almarhum melukis sambil ngoreksi hariannya. Dia melukis, melihat saya berjalan dulu kan di Sangah, tempat latihan di Majang. Itu di Sangah, di Halam Sangah tuh, di sana putar-putar 10 kali itu, harus 10 kali. Itu kalau tidak 10 kali tidak boleh. Mau menangis, mau perut marah. Saya kan memang tidak senang menari dulu, disuruh jalan ya agak tidak senang, tapi harus lakukan itu 10 kali. Dulu Made lebih suka lukis apa menari? Semuanya tidak begitu saya susah, mungkin saya termasuk orang malas. Malas belajar. Sekarang rajin. Kalau malas kayaknya nggak mungkin maju seperti sekarang beli made. Berarti ada sesuatu yang ingin diraih juga kan? Ya, karena kalau kita bapaknya yang keras. Bapak saya orangnya keras. Dia sangat tekan sekali anaknya supaya bisa, walaupun dia tidak suka, dia paksa. Itu saya benar waktu jalan tuh sampai nangis. Kalau tidak 10 kali, tidak stop. Harus 10 kali itu. Entah itu dasar. Entah kita lagi jengkel. Karena teman sudah bermain layangan atau yang lain, kita masih disuruh jalan-jalan. Itu kan waktu kecil tidak enak sekali. Kita seperti mau berontak. Kenapa orang lain bisa bermain, kita tidak.
Nah, tapi sekarang ya baru merasakan begitulah tujuan Bapak sedikit menekan. Jadi mungkin dia pikir karena dia tidak punya apa-apa, hanya menari yang dia bekali untuk saya atau melukis, dia ingin membekali saya. Karena saya pikir seperti makan cabai, kalau makan cabai sekarang pedas. Kalau dia mungkin tidak mau seperti itu. Sekarang tanam, mungkin nanti akan berbunga, berbuah. Jadi dulu dia bilang, belajar ngebateng limau, disuruh membuka tangan, bukalah tangan kamu. Itu dia bilang, aja ngebateng limau, belajar kamu membuka tangan. Itu artinya, kalau dia mungkin menari maksudnya. Kalau kita sudah bisa ngebateng limau, kamu akan tahu dunia. Dia seperti itu dulu. Entah sekarang, memang Bapak keras sekali dulu untuk memberi anaknya pendidikan. Sangat keras memang. Banyak orang pikir, oh keras sekali, tapi dia tetap. Ya. Tapi saya sekarang tidak bisa keras sama anak-anak. Kalau keras anak-anak zaman makin agak berbeda anak-anak, jadi kita memang harus sedikit agak ada teknik gitu nih memperkenalkan ke anak-anak, tidak bisa dipaksa cara ngerayu biar nggak main game terus. Cara ngerayunya lain. Tapi dia kalau ada yang belajar ke sini tetap dia kasih bagaimana Bapak dulu, dasar kaki harus kuat dulu. Nanti kalau dia sudah besar atau belajar yang lain supaya menjadi gampang. Jadi tetap dasar yang perkuatkan. Entah dia nanti mencari pengalaman yang lain, guru lain, jadi supaya gampang. Kalau seni yang tetap kaki dulu perbaiki supaya kuat. Itu yang ingat nih waktu ada grup-grup ini ya. Kon ini mana guys? Aing. Ajen nih leng pidano dan muruk senyak muruk bangsa bang bakat dan ya kan ada videonya yang kemarin tuh beli share juga ya, itu salah satu dari grup kita yang dari Singapura kan. Kita kemarin mereka tidak hanya diperkenalkan gerak dasar kardi perempuan, tapi juga gerak dasar kardi laki. Begitu juga yang laki-laki lah belajar sama beli tari laki, dasar laki, kita ajarin juga lembut ya. Kan mereka senang sekali ya. Malah yang cewek setelah diajarin lembut dikasih dia dasar tari laki, senang kan mereka. Ingat nih kaki-kakinya gimana cara nyongkoknya, gimana cara waktu buka pahanya yang lebar dan sebagainya ya penting. Dulu yang ajarkan Beli Madai karakter perempuan itu Bapak juga almarhum. Ya, belajar karakter kan Bapak sering mengajar orang asing seperti orang Jepang. Banyak yang belajar gambuh, condong, putri, kakakan. Jadi yang saya melihat dari sana karakter itu. Oh begitu cara Bapak mengajar, memberikan nafas, bagaimana seperti itu. Ya sedikit yang melihat dari sana. Saya lihat dari sana. Melihat dari cara Bapak mengajar. Ya. Sama murid asing pun Bapak juga keras ya? Apa beda? Oh, dia bukan keras, dia pakai aturan dia. Dalam arti, pernah saya dengar muridnya dia bertanya, cerita, saya hanya disuruh jalan 3 bulan gitu. Hanya suruh jalan. Kalau orang asing kan waktu 3 bulan mau sesuatu yang misalnya Paris atau apa. Kalau dia tetap entah orang asing, dia suruh jalan terus. Jadi dia tidak pikir
Tidak lihat target waktu dulu ya. Iya, iya. Jadi tetap dia jalan itu penting. Nah, ada yang begini seperti kan antara teman-temannya kamu disuruh apa? Oh saya jalan aja. Oh sama jalan, jadi tidak membedakan. Jadi dia sama jalan. Tapi mungkin Bapak punya juga target kalau orangnya di sini 3 bulan, mungkin jalannya berapa bulan, tapi tetap ada kombinasi. Ya mungkin ada yang sesuai, tidak bosan. Kalau terus jalan mungkin orang bosan. Tapi sebenarnya kalau sudah tahu jalan, artinya seimbang berjalan, seandainya dia datang lagi mencari komposisi kan gampang. Lebih mudah ya. Mencari komposisi itu gampang, tapi mendapatkan keseimbangan itu yang susah. Iya. Harus ada perasaan kan walaupun berjalan, jadi rasanya udah dapat sehingga nanti untuk namain yang lain berjalan ini udah jadi bagian kan ya. Berjalan itu sudah menari sebenarnya. Kalau berjalan itu sudah menari dia. Kalau tidak bisa berjalan, kalau keluar kan tidak menari jadi. Tapi kalau sudah bisa jalannya bagus, jalan aja, jalan itu sudah menari dia. Walaupun jalan. Sekarang kan tujuannya kemana? Cari pajang, kasih cari pajang. Jadi kalau sudah jalan aja, orang sudah bilang menari. Sekarang kan komposisi, terpilah lah. Saya pikir begitu. Kembali lagi ke masalah selain menari itu kan tadi melukis. Kita pasti udah tahu kan kekhasan dari gaya batuan itu nggih lukisannya, entah itu warna, ada yang hitam putih kan ya, ada yang berwarna. Nah, apakah tiap-tiap pelukis pasti punya kekhasannya tersendiri nggak Bli? Walaupun gaya batuan, tapi pasti punya kekhasan sendiri kan ya? Iya, kalau yang lihat secara teknik sama, artinya seangkatan Bapak hampir sama teknik, walaupun ada sedikit ya. Kalau tekniknya itu ada istilahnya ngortena, itu kan sket. Ada nyawi atau kontur, ngucek, manyunen, setelah itu warna. Itu teknik dari lukisan batuan. Tapi cara penyampaian memang beda-beda. Misalnya Rama si A dengan Rama si B, walaupun ceritanya sama, Rama si A dengan si B bisa beda. Nah, itu tergantung dari garis pertanyaannya, kekreatifan orangnya. Kalau orangnya kreatif, banyak diisi pepayasan. Rama ada yang mungkin kurang beda ramanya. Tapi itu Rama dalam cerita Ramayana. Kan kalau mungkin di Kamasan ramanya, misalnya kan detailnya seperti pepayasnya itu hampir sama, sudah pakemnya begitu, payas Rama begini. Lalu di batuan beda-beda, bisa Rama si A dengan si B, wajahnya bisa beda. Kalau dia penari, geraknya agak menari sedikit. Di sini mungkin gerak-geraknya itu ditari kan, karena kan banyak penari. Jadi gerak lukisnya itu seperti ditari kan sedikit. Ya, seperti gerak-gerak menari. Tapi dia tetap istilahnya flat, dia tidak, anatominya tidak ada yang ya, ada yang sudah mulai anatomi, ada yang seperti flat. Kalau saya tidak bisa anatomi, hanya flat begitu saja. Jadi beda. Berarti gaya lukisan batuan bisa dibilang ada pengaruh dari tari gitu ya? Ya, kalau orang seperti penari, dia pasti
memikirkan, oh ini Rama waktu mana, pasti penarinya mana, bagaimana dia pasti sedikit. Ya, Ya, menarik. Berarti kan nggak semua pelukis penari di sana ya di Batuan ya. Eh, sebenarnya hampir tahu semua menari, Hampir tapi tidak seperti menjadi profesi. Jadi Oh, kadang-kadang kalau tiba-tiba ngayah itu bisa dia ngayah. keluar Bisa. dari- Itu kan untuk ngayah, tidak ada benar salah. Ngayah. Ah, iya. Jadi, Kak, nah, kalau lukisan Batuan pasti ada juga yang apa namanya tradisi yang bercampur kan sama lukisan modern. Nika kalau beli Made sendiri melakukan juga masukkan juga nggak gaya-gaya modern dalam lukisan tradisional Batuan. ya modern Mm-mm. yang Mungkin ceritanya mungkin sebenarnya bukan cerita dari pewayangan, tapi teknik melukis masih teknik melukis Batuan. biasanya dari cerita bisa apa ya, ada kekinian mungkin, misalnya di almarhum Pak Mengku Budi kan dia melukis turis main surfing seperti itu yang kita modern. Tapi ya, seperti Pak almarhum Pak Rajin itu yang apa namanya, temanya agak bisa berkembang, bukan hanya wayang saja. Berarti tekniknya tetap ya yang dikembangkan ke gaya kini nih ke misalnya nih apa namanya ceritanya biasanya nih atau objeknya ya kan. Tekniknya tetap, objeknya atau tema ceritanya yang dibedakan sesuai, kadang-kadang ada sesuai dengan kondisi zaman sekarang gitu. Misalnya ada apa, kejadian apa gitu. Cara corona nih, ada lukisan beli yang ngambil tema corona beli? Yang tidak begitu terikat apa dengan Ikut sekarang zaman, corona. Enggak, cuman paman yang Pak Nakau tahu, dia bikin semua apa penabuh pakai masker di dalam lukisnya. Jadi semua ada dokumentasi juga ya. Pelukis kan bisa mendokumentasikan lewat karya kan apa yang tahun itu pas zaman itu ada apa, jadi bisa di iniin ke temanya dimasukin gitu. Itu seperti itu kan. Kalau Tiang belum melukis tentang corona, masih menghadapi nih coronanya, struggle gimana ya. Ya banyak seniman sekarang harus di rumah, kadang setir profesi ya, saya agak apa namanya juga agak sedih di situ. Saya sama suami ini agak beruntung karena kita masih punya keluarga yang bisa membantu. Nah, kalau benar-benar 100% berdiri sendiri sebagai seniman ini, apalagi harus di rumah kita nih. Kalau mau nggak mau terpaksa harus keluar atau harus menerima murid dan sebagainya, ini memang agak susah mungkin. Fit yang ada murid lewat apa? Lewat Zoom. Online, lewat Zoom. Ada mungkin Amelia yang di New York dan Rob Irving kadang-kadang gini. Ya, syukur ada supportnya. Support dari luar itu sangat penting, betul sekali. Ya. Kalau lewat Zoom ada kendala nggak beli? Kalau ngajar? Kalau lewat Zoom kadang-kadang kalau internetnya agak lemah di sana agak putus, tergantung. Kalau laptopnya nggak bisa pegang murid gitu. Ya, itu saja kendaraan tak bisa nyetir. Instruk aja jadi, makanya jadi instruktur aja bisa. tidak jadi guru yang langsung memegang, merasakan.
Itu. ngomongin itu ya. ya murid luar negeri. Ya. Kan beli awalnya ini waktu belajar di tempat kita kan akhirnya mulai sekarang berkembang nih bahasa Inggris, jadi dapat kesempatan apalagi keluar mengajar atau menari, apalagi bisa ngajak istri ya, sekarang istrinya ikut bareng-bareng melalui ada bilang Made can't slap our leg in New York kembali. Pengen dipukul ya, This is what we want to ask about the slapping. Yeah, we want to ask about the slapping, teaching overseas. Ya, nanti saya pukul. Saya ada. Khusus nih ngai alat pukul beli Made. Khusus untuk murid asing gitu ya. Pasti nyentuh alatnya nyentuh deh. Keplok tetap mah kaploan. Ya. Ini dah mau ditanya, biar mungkin ada kawan-kawan yang ingin mengembangkan profesi juga. Kayak beli kan sebenarnya tidak tamatan untuk di tari ya, tapi lebih ke seni rupa ya kalau di isian. Nah ini yang jadi karena saat ini malah beli juga fokusnya seimbang gitu di tari juga. Kan baru-baru ini diundang mengajar jadi guest lecture gitu di Amerika. Nah, adakah yang beli dapat atau pelajari saat dapat kesempatan mengajar seperti ini ke luar negeri? Pastinya ada hal gitu yang beli ambil sehingga membantu sekali untuk profesi beli sebagai seorang instruktur atau seniman tari. Apa nih mungkin beli Made bisa? Kayak misalnya mungkin orang luar kan harus disiplin waktu dan sebagainya. Mungkin ada hal-hal yang beli bisa sampaikan ke apa yang bisa beli dapat gitu, dari kesempatan itu. Maksudnya kesempatan keluar mengajar. Ya, jadi kalau pengalamannya memang sangat bagus bisa keluar mengajar. Ya, tentunya disiplin. Disiplinnya juga kesabarannya. Yang penting kan kesabarannya. Bagaimana seorang guru tuh, kalau saya ya malu bilang guru ya sebagai pengajar. Pengajar tari itu kesabarnya harus dilatih. Gitu. Jadi yang juga belajar di sana, belajar mengajar. Jadi bukan mengajar. Saya juga belajar mengajar bagaimana di sana orang yang bukan tidak tahu, bukan budayanya, itu kita mengajar budaya kita. Jadi syukur-syukur dia sudah senang. Itu yang saya bangga, mereka senang dan mau belajar seperti itu. Memang tidak bisa mendapatkan seperti apa yang kita ingin seperti orang Bali seperti itu. Jadi cara semangatnya yang saya dapat ilmu, jadi semangat dan sangat tekun dan serius ya, dan disiplin ya. Tidak, kalau kadang kalau dia 1 jam berdiri. Jadi walaupun apakah dia capek atau tidak, saya tidak tahu. Sebenarnya saya capek, tapi mereka tidak capek ya, harus di sana berjuang. Kita berjuang melawan kesemangatan. Jadi kita juga sedikit bersandiwara. Walaupun kita capek, kita harus bilang tidak capek. Kalau capek ya mereka akan menjadi. Jadi di sana. Kalau saya sama ini ada nonton dia kadeki itu. Dia jalan sakit. Belum ada berapa sakit, capek, aduh sakit. Saya diam jadinya. Oh, kalau sakit beristirahat. Jadi istilahnya suasana itu hilang jadinya. Kalau suasana hilang, kalau
kalau kita tidak bilang capek, itu suasana tetap terjaga dan itu akan membantu dalam latihan. Jadi kalau misalnya ini maaf Kadek Ki kalau nonton belum dapat 5 menit, aduh capek, berhenti. Nah seperti itu hilang. Kalau kita bisa Kakek murid dari Bali ya. Ya, dari Bali dia. Jadi kalau orang asing dia tidak pernah bilang capek. Apakah dia benar tidak capek atau tapi ya karena memang mental namanya. dia tetap mau ikuti gitu. Jadi itu yang saya dapat. Jadi kita tidak boleh menyerah. Jadi walaupun dalam situasi apa, kalau yang sebagai pengajar tetap menjaga sebelum muridnya bilang capek, jangan bilang capek. Jadi tidak ada ya istilahnya ngajarin muridnya juga ya untuk selalu tetap jaga semangatnya saat berlatih kan tadi. Ya, dia juga. Jadi Tapi kalau Balinya tetap dipakai beli. Maksudnya Mengajar orang pukul asing kaki masih pakai teknik bapak juga enggak fisik. ya tetap kalau di sana yang pakai justru ada kalau di Skajaya ada yang membelikan saya pemukul itu. Dia belikan karena dia lihat saya pakai itu di Bali, dia belikan. Waktu ini dia beli, saya pakai itu untuk pukul kakinya. Jadi ya kalau tiang mengajar orang Bali, orang asing sama saja, tetap teknik sama ya seperti Bapak. Ya mana Bapak begitu. Ya, mungkin saya lebih jalan lama gitu. 3 bulan gitu. ya tergantung waktunya. Lihat Kalau waktunya periode. lama. Itu dimodifikasi ya, Bu. Karena Yang biasa ada targetnya kalau mengajar. Iya. Supaya tidak bosan, misal 3 minggu, 1 minggu jalan, 2 minggu kasih dia komposisi teks dasar tadi aja, 1 minggunya kasih dia komposisi. Itu jadi supaya tidak bosan. Datang lagi begitu teknik. Gitu. Tapi kalau sudah, sorry ada di soalnya. yeah. Jadi pas mengajar di luar negeri kan banyak juga hal-hal lain selain tadi itu masalah kedisiplinan waktu atau kedisiplinan saat di tempat mengajar. Nah kalau saya lihat Niki kayaknya Blimade bahasa Inggrisnya udah makin bagus ya. Walaupun cara ini. Malah, Pakai translator masih kalau ngajar masak. kalau di luar negeri semua bisa bahasa Indonesia, jadi tiang malas bahasa Aman. Ini dewa rat. Jadi dot belajar malah kebalik nih dot pengen pakai bahasa Indonesia. Jadi selama mengajar jadi secara nggak langsung ada teman bahasa Indonesia kan ya. Kan kalau ngajar menari kan tidak begitu banyak pakai bahasa Inggris, hanya bahasa ya paling open itu buka kakinya itu. Kalau sedet bahasa Inggris. Nyeledet harus nyeledet kan? Iya. Sudah Kalau kok. dia plak itu apa? Tidak ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya, Jadi sebenarnya ada ya bahasa tari bagi dia ada tidak ada bahasa Inggris. Dead plak apa pakai bahasa Inggris? Dia tidak ada dead plak. Tapi ini dah kekasan Blimade saya perhatiin kalau mengajar sebenarnya ini hal yang disukai mereka adalah saat Blimade itu ngajarin mereka menggunakan teknik Bali gitu. Jadi sebenarnya menyenangkan karena kan biasa grup kita di workshop di Atu Culture Immersion di Mekar Buana itu kan biasanya kita memang murid-murid ini belajar gamelan. Karena mereka kadang-kadang murid-murid musik gitu ya, fakultas musik. Maka begitu saya lihat Blimade mengembangkan ininya teknik mengajar di tempat sini, itu malah disuruh mereka menyanyi. Jadi kan belajar kok isi gitu itu secara nggak langsung kan memang mereka jadinya mengerti bahwa ada koneksi
keanekaragamannya sama tariannya membantu sebenarnya untuk mereka, maka mereka senang dan semangat. Dan belum ada suka ngajakin mereka ini juga apa namanya kayak kecak itu hitung-hitungannya. Mereka suka itu jaga semangat. Yang cek dari keseriusan bicaranya, dia misal dead plak, kalau dia serius dead plak berarti orangnya serius. Ada ya dead plak, kalau dia begitu berarti tidak ada tenaga, Semangat. Jadi anak sangar yang juga kadang-kadang ini serius tidak, cek dulu dead plak, plak isi kedek-kedek berarti dia tidak serius. Nah, jadi di sana untuk mengukur. Nah, pernah pengalamannya saya ngajar anak-anak waktu di Amerika. Ya, dia suruh dead plak, ikut dia apa, dia bilang ikut. Mereka sendiri sebenarnya yang ikut. Awalnya dia kan agak tidak mengerti. Oh, ini cara tahu, harus kasih dia interaksi itu. Saya suruh dia dead plak, ikut dia awalnya tidak semangat, tapi kalau saya semangat dia ikut dead plak, terus dia ikut apa yang bilang. Terus begitu jadinya. Berarti memang saat kita mengajar nih Ki, sebenarnya malah lebih banyak mendapatkan cara mengajar, betul seperti yang Beli bilang ya. Malah sebenarnya orang-orang asli senang copy apa yang teknik kita pakai untuk mengajar ya. Jadi semangat mereka ya, karena akhirnya membuat suara-suara rame gitu ya. Kalau mengajar kelasnya. Karena anak-anak orang asing kan seperti bagaimana mengajak dia supaya bahagia. Nah, jadi dia merasa senang gitu. Merasa senang itu. Ada video-video yang dulu dia ngajar anak-anak. Ya lucu-lucu pengalamannya. Ya, ada sampai apakah saya dimainkan sama dia atau saya yang tidak bisa. Contoh, kemudian belajar antara penasar dan wijil tuh. Beli gitu. Yang suruh kamu jadi beli, kamu jadi tut. Yang suruh tut. Beli. Beli. Terus dia bilang, dia sudah bilang saya tutnya, dia bilang beli. Jadi terus dia ikuti tut beli sampai kewah cang apa ini spontan yang bilang aduh kewah canguruk, dia langsung bilang juga anak-anaknya kewah canguruk. Saya tahu kopi beli made cat. Beli made cat di kopi. Jadi apa ya, begitu pengalaman. Jadi menarik mengajar. Jadi mengajar itu banyak yang dapat kita pelajari kan ya. Mengajar sambil belajar. Kalau yang istilahkan mengajar sambil. Oh, iya anak Ginan. Ayo, mana Ginan? Ayo Ginan, sini loh. Ginan. Ini. Ginan makin pintar menari ya. Menari baris nih, calon baris Beli Made. Yang ajarkan Beli Made sendiri apa ibunya? Gimana ceritanya Ginan tertarik sekali sama, kalau saya lihat dia kayaknya semangat sekali kalau belajar tari laki. Dia senang laki. Nih. Oh ini. Oh. Cantik sekali, aduh. Cen agam Ginan. Ngigel adek ngigel. Coba ngigel dek. Ayo lah ngigel dek. Bapak agam bapak ya. Oh, itu baru serius Paknya. Bekalah nanti Kak Semi tuh. Dead plak.
Enggak, Sandy tidak mau serius belajar. Bagus. Itu udah contohnya nih, turun menurun ya. Lanjutin bapak, lanjutin kak ya. Pinter. Ya, Kan waktu jadi ini ikut lomba nari juga ya. Ikut lomba nari, nari apa? Condong, nari condong. Espanjali. Kayak yang Niki nari condong ya di Mekarwana ya. Ya, pas ada murid-muridnya bapak nanti kalau belajar di Mekar Buana nanti menari ya condong. Ntar satu keluarga nari sarang ibu juga. Rasanya lengkap Manggen beli kalau semua keluarga berkesenian juga, apalagi sekarang ada kaki bebek house. ya. Apa, sempat berpikir nggak bahwa suatu hari nanti memang semua keluarga itu akhirnya berkesenian di tempat saat ini beli udah kembangkan namanya kaki bebek house. Pernah terpikirkan akan seperti itu? Apa punya mimpi memang sebelumnya atau bagaimana? Apa ini muncul karena memang secara ini aja apa organik aja, secara muncul karena berkembang aja atau bagaimana? Ya, kalau Tiang pikir ini muncul karena berkembang dengan situasi saya. Tidak pernah punya pikiran dulu seperti ini, jadi berkembang secara alami mungkin. Mengalami. Ya, jadi Tiang tidak punya pikir harus ini harus itu enggak. Ya, yang penting Tiang sama anak-anak bisa mengenalkan seni. Entah nanti dia bisa pakai atau tidak, yang penting Tiang sudah menanamkan di bidang seni. Sama seperti Bapak, bagaimana dia dulu supaya Tiang bisa menari, bisa melukis, nanti setelah bisa Anda yang mengolah, entah pakai hidup atau pakai hobi atau pakai apa. Ibu saya lewat. Ya. Ya, seperti itu. Jadi Ginan, gimana? Senang belajar nari sama Bapak? Seneng ya kalau lihat Ginan udah latihan menari gitu. Bu Evi lihat kayaknya memang udah seneng dalam dirinya, memang udah seneng. ya, jadi tidak bisa diatur mungkin sama seperti bapaknya. Susah diatur. Ya. Belajar Jadi lukis juga. lukis ya, nih kebetulan belajar lukis di ada kelompok batuannya kan, ada kelompok lukis Batur Ulangun namanya. Jadi kelompok lukis Batur Ulangun itu sangat untuk meregenerasi, jadi mengajar ke sekolah, mengajar di Banjar biasanya ada setiap hari. Tapi COVID sekarang tidak bisa berjalan latihan. Tapi lebih aktif di rumah melukis sekarang gitu. Ya, Gimana? di rumah kalau tidak ada latihan menari, melukis. Itu dah bagaimana saya tetap memperlihatkan anak-anak aktivitas saya. Gitu. Sama kayak Bapak dulu ya waktu Blimade kecil. Pakai teknik yang sama juga. Kalau Blimade lagi melukis, Blimade suruh Ginan atau ini siapa namanya? Ipa. Untuk lakukan yang sama juga sama seperti Beli. Kalau dulu anak-anak saya kan mau ikut, kadang-kadang Dipa sekarang ya karena ada teman tidak mau, tapi syukur dia senang ditabuh dia. Kalau Dipa sekarang lebih ketabuh ya, lebih musik. Ya, Bang. Belajar sama Pak Nakel sekarang, belajar kenang tabuhnya. Ada salam dari Ayu, adik saya. Ya, katanya salam. Pak Made memang multi talenta. Tidak. Kayaknya kalau ada Pak Made, kalau biasanya kita ada workshop gitu, kalau ada Pak Made kita paling senang biasanya. Jadi semangat juga mengajarnya. Apalagi ada karakter topeng gitu ya. Ya, Pak.
Ya, kalau tiap kali ada pementasan, kita paling menunggu itu adalah karakternya Susi keluar. Semariani. Semariani. Nyoman, Kok Susi? Semariani. Nyoman, Semariani. Susu, Pak. Joget deh. Terus tari pendek ke paling senang itu ya. Murid-murid juga menanti. Kita juga kalau ada pementasan paling suka naruh itu, nggak boleh absen, pokoknya Nyoman harus keluar. Ya. Itu dari udah pasti ya. Murid-murid juga kita tahu itu pasti kesukaan murid-murid kita gitu. Semoga kita suka kalau ada workshop di sini ya, ininya dari 5D sendiri itu banyak kreativitas ya. yang unik gitu ya. Dan Blimade yang saya suka dari Blimade juga kalau Blimade tahu kebutuhannya, Blimade kenal dengan tempat yang di mana Blimade dipanggil untuk mengajar, kayak di tempat di Mekar Buana, Bli belajar cepat sekali beradaptasi, tahu sekali apa keinginan kami sebagai tempat pemberi center pemberi culture immersion gitu, kayak misalnya kita kan ramah lingkungan di sini, Blimade langsung tahu apa aja yang Trash hero. jadi trash hero. No plastik. No plastik, datang no plastik. Terus Bli juga. Pak Aksara. Halo Pak Aksara ada. Terus Blimade juga tahu sekali kebutuhannya bahwa kita inginnya murid itu mencapai apa. Blimade langsung tahu sekali gimana caranya membuat biar program yang kita buat di sini tuh berhasil. Dalam waktu singkat ya, 2 minggu, 12 hari gitu. Itu kadang-kadang jadi pemikiran dengan waktu yang singkat. Sedangkan mereka memang tidak pernah tahu apa tari Bali, supaya bisa bukan kelihatan, supaya menyenangkan dia. Jadi bagaimana membuat dia senang. Dan tidak menonton Niki, kan Blimade nggak pernah menonton kalau ngasih, kan kita sering ada repeat student gitu, murid-murid yang pernah datang berkali-kali, jadi mereka tidak akan ini, karena tiap kali Blimade ngasih Nike pasti berubah, menyesuaikan dengan keadaan. Sepertinya kita punya waktu hampir 1 jam, dan Blimade pastinya harus kembali beraktivitas. Mungkin sebelum kita tutup, ada hal yang ingin Blimade sampaikan mungkin ke sesama kawan pelukis batuan atau penari. Mungkin yang bisa Blimade ingin sampaikan. Yang saya mengucapkan selamat. Kebetulan Hari Saraswati sekarang pas mengucap selamat Hari Raya Saraswati. Semoga ilmu pengetahuan bisa memenuhi ruang Buana Agung dan Buana Alit. Itu jadi dengan ilmu pengetahuan kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, supaya secara Bali menjadi ajang dan kita bisa beraktivitas dengan semangat. Semoga Rahayu, Rahajang Sareng Sami. Dan teman-teman yang menonton, yang ikut, yang ucapkan selamat Hari Raya Saraswati dan beraktivitas dengan senang. Bahasa Inggris, kalau ada bahasa Inggris. Coba bahasa Inggris lah. Ayo, bahasa Inggris. Anda nak bahasa Inggris Bli? Nyanan penjarakan. Ya nak Sami niki nak Bali-Bali. Pasti banyak yang nonton memang orang Bali. Sama banget Niki Bli sudah menyempatkan itu yang dari Gamelan Dharma Suara. Thank you Gamelan Dharma Suara. Ada Miranda, ada disapa Stefani, ada Ilona, dan ya ada yang lain. Ada Tante Nupur. Terima kasih, thank you menonton, semangat latihan. Semua bisa bahasa Indonesia yang di Amerika. Malah pengen biar kangen tuh Miranda kangen. Banyak yang kangen. Saya yakin Everybody misses you.
Makanya Ya. saya pikir dengan selalu mengadakan acara bincang seperti ini, saya bisa bertemu kawan-kawan, juga tetap terkoneksi ya, walaupun kita memang saat ini memang harus sekali ada di rumah. Oh, tapi kesempatan juga untuk mencari ilmu, ya, Kesempatan mencari ilmu. introspeksi. Makanya dengan adanya ngobrol bareng Niki, mungkin kita bisa berbagi sedikit ilmu, informasi ke kawan-kawan, biar tetap kasih semangat juga. Saat-saat hari ini kan yang kita butuhkan itu semangat. Iya. Untuk semua Iya, Blimade sudah menyempatkan waktu, karena Niki harinya Saraswati, harusnya semuanya pasti sibuk napi wasane untuk merayakan. Semoga semua sehat keluarga. Terima kasih Ginan sudah nengok ya. Ya, Semoga semangat terus. semua keadaannya lebih baik. Maaf kalau ada yang kurang berkenan. Semuanya cakep, mantap. Mantap sekali. Semoga bisa lagi, mungkin suatu hari lagi bisa ngobrol lagi dan semua balik normal lagi, kita lagi kembali bertemu Pak Made sareng keluarga semua, supaya bisa lagi berkesenian di Mekar Buana karena kita udah kangen sekali. Ya, untuk kawan-kawan semua yang sudah hadir, semua banget sudah menemani ngobrol pada pagi hari ini. Tumben Niki pagi, soal biasanya sore atau malam ya. Wih. Kalah beli bule, harus belajar gigel beli bule ya. Luar biasa. Oke, kita tutup acara pada pagi hari ini. Semoga kegiatan kawan-kawan di rumah dilancarkan. Sampai berjumpa minggu depan ya. Sampai bertemu, dadah. Santi. Santai.